Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan semuanya, nama saya Dr. Muhammad Qawi Fikri Hadil. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Bratanata Kota Jambi. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan beberapa pelayanan yang terdapat di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Bratanata Kota Jambi. Sebelum saya menjelaskan apa saja pelayanan yang terdapat di rumah sakit ini, ada lebih baiknya kita mengenal latar belakang dari rumah sakit ini. Baiklah, Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Bratanata Kota Jambi atau yang lebih sering dikenal oleh masyarakat Jambi merupakan rumah sakit DKT, merupakan rumah sakit peninggalan dari penjajahan zaman Belanda, di mana pada zaman dahulu rumah sakit ini merupakan hospital army base, yang kemudian setelah pada zaman proklamasi rumah sakit ini diserahkan kembali kepada TNI dan dirubah menjadi rumah sakit untuk pelayanan umum. Pada awalnya rumah sakit Dr. Bratanata ini hanya tingkat 4 saja, namun setelah beriringnya waktu berkembang, kemudian rumah sakit ini meningkat menjadi rumah sakit tingkat 3 Dr. Bratanata Kota Jambi seperti yang sudah kita kenal. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa pelayanan yang terdapat di rumah sakit ini. Yang pertama, kita mulai dari garda terdepan dari sebuah rumah sakit, yaitu dari instalasi gawat daruratnya. Di instalasi gawat darurat ini terdiri dari beberapa tim medis, yaitu terdiri dari dokter jaga instalasi gawat darurat, kemudian dari perawat, dan juga dari tenaga kesehatan lainnya yang telah mengikuti beberapa pelatihan, beberapa seminar, dan juga beberapa pelatihan mengenai penanganan pasien-pasien gawat darurat ataupun penanganan manajemen pasien kritis. Di mana tim instalasi gawat darurat ini mempunyai prinsip yang pertama itu menangani pasien secara efektif dan juga efisien, secara cepat dan juga secara profesionalisme. Tim-tim yang terdapat di instalasi gawat darurat ini juga berpegang teguh kepada profesionalitas kerjasama yang kuat, sehingga tim-tim di instalasi gawat darurat ini siap menghadapi tekanan yang diberikan oleh pasien-pasien tanpa adanya keraguan. Yang pertama, alat yang tersedia itu terdapatnya defibrilator, kemudian terdapatnya monitor untuk tekanan darah, kemudian adanya ventilator, sehingga bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang keluarganya mengalami kegawatan jadi tidak khawatir terhadap pelayanan yang ada di IGD ini. Kemudian untuk sistem yang digunakan di instalasi gawat darurat ini, di mana rumah sakit tingkat 3 Dr. Bratanata ini sekarang sudah mendukung Go Green, yaitu semua pelayanan, semua data pasien tidak lagi disimpan di dalam rekam medis dalam bentuk kertas, akan tetapi semua rekam medis dan juga catatan kesehatan pasien direkam menggunakan ERM yang menggunakan satu server. Selanjutnya, selain dari pelayanan instalasi gawat darurat, saya akan menjelaskan juga di tiap rumah sakit di mana itu selalu ada, yaitu adalah pelayanan poli, di mana pelayanan poli ini melayani berbagai macam penyakit dan juga spesialistik, mulai dari spesialistik yang hanya spesialistik saja sampai dengan subspesialistik. Untuk jadwal dokter polinya itu bisa lihat di aplikasi mobile JKN ataupun dari nomor WA yang telah tertera di admisi kami. Kemudian kita lanjut untuk pelayanan selanjutnya itu tidak lupa ada juga kamar operasi, di mana kamar operasi di rumah sakit tingkat 3 Dr. Bratanata ini itu beroperasi selama 24 jam. Di kamar operasi di rumah sakit tingkat 3 Dr. Bratanata ini terdiri dari 4 kamar operasi,
Yang pertama, kamar operasi ruang 1 itu hanya digunakan untuk bedah urologi, di mana pasien-pasien bedah urologi ini yang memerlukan pembedahan seperti yang membutuhkan tindakan ESWL, hanya di ESWL. Kemudian pada ruang nomor 3 dan juga nomor 2 itu bisa digunakan untuk tindakan bedah oleh dokter bedah umum, dokter THT ataupun dokter kandungan. Di mana di rumah sakit ini juga tersedia laparoskopi, di mana laparoskopi merupakan sebuah tindakan untuk lakukan pengangkatan batu saluran empedu ataupun usus buntu dengan teknik yang sangat minimal invasifnya, sehingga tingkat recovery-nya menjadi lebih cepat daripada tingkat operasi seperti biasanya. Ada ruang operasi keempat juga. Di ruang operasi keempat itu paling sering digunakan untuk pembedahan mata, dikarenakan di ruangan tersebut terdapat alat canggih yang kita kenal sebagai Phaco, di mana Phaco ini biasanya digunakan untuk melakukan operasi pada pasien-pasien katarak. Kemudian kita lanjut ke ruangan di sebelahnya, itu adalah ruangan ICU, di mana ruangan ICU ini terdiri dari beberapa tim medis juga yang sudah sangat terlatih. Yang pertama itu ada tim perawat dari ICU yang sigap 24 jam untuk merawat pasien-pasien di ICU. Kemudian ada dokter jaga ICU dan juga ada dokter penanggung jawab ruangan ICU itu sendiri, di mana dokter penanggung jawab ruangan ICU itu sendiri merupakan spesialis anestesi, sehingga apabila ada pasien-pasien yang dirawat dan mengalami perburukan pada keadaannya, untuk alur pelaporannya itu perawat akan melaporkan kepada dokter jaga akan melakukan pemeriksaan, kemudian dokter jaga akan meminta advis kepada penanggung jawab ruangan apakah perlu dilakukan intubasi, early intubation ataukah tidak. Dan juga ICU kami itu terdiri dari 6 bed, dan juga ada ruang rawat HCU juga yang terdiri dari 6 bed. Biasanya ruang rawat HCU itu digunakan untuk pasien-pasien jantung yang sangat membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap perawatannya. Selanjutnya ke instalasi radiologi. Di rumah sakit ini juga memiliki instalasi gawat radiologi, tidak hanya untuk pasien-pasien yang dari instalasi gawat darurat saja, namun dari instalasi rawat inap juga dapat menggunakannya dalam 24 jam. Di instalasi radiologi ini kita menyediakan beberapa pemeriksaan seperti USG abdomen, USG kehamilan, kemudian ada CT scan, dan juga ada alat ronsen. Selanjutnya, tak lupa kalau setelah dari instalasi radiologi, kita lanjut ke laboratoriumnya, di mana di laboratorium ini kita dapat melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut, oh ya. Di rumah sakit tingkat 3 Dr. Baratanata ini juga menyediakan pelayanan berupa medical check up, di mana medical check up ini bisa digunakan untuk umum ataupun hanya untuk tentara saja. Tetapi biasanya untuk umum, untuk melamar pekerjaan ke sebuah PT ataupun melamar pekerjaan ke perusahaan lain itu juga bisa digunakan. Kemudian kita lanjut itu ke pelayanan selanjutnya, itu adalah adanya unit rehab medis, di mana unit rehab medis digunakan itu adalah bagi pasien-pasien post stroke untuk memulihkan dari
dari kebutuhan fisik, dari kemampuan fisiknya agar kembali seperti semula, di mana untuk timnya itu terdiri dari perawat-perawat yang sudah terlatih dan juga seorang dokter penanggung jawab, yaitu adalah dokter spesialis rehabilitasi medis. Kemudian lanjut di rumah sakit ini juga kita menyediakan berupa unit hemodialisa, di mana hemodialisa ini digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan cuci darah, istilah dalam bahasa awamnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada instalasi farmasi, di mana di instalasi farmasi ini dikarenakan di rumah sakit ini kita sudah tidak menggunakan kertas, hanya menggunakan ERM, sehingga pasien-pasien yang dari poli ataupun dari ruang gawat darurat yang membutuhkan obat untuk pulang, itu para dokternya akan meresepkan via ERM dan juga membuat e-resepnya. Kemudian dari e-resepnya itu bisa diambil obatnya di instalasi farmasi. Mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai pelayanan yang ada di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Batanata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.